Pernah kepikiran nggak soal fisika yang tersembunyi di balik semua gerakan di sekitar kita? Mulai dari daun yang jatuh sampai mobil balap yang melesat kencang, semuanya itu diatur sama hukum yang sama. Tapi, gimana cara kita menjelaskannya dengan tepat? Yuk kita bedah rahasianya. Oke, kita mulai dengan sebuah tantangan yang ekstrim. Coba bayangin, sebuah jet tempur F/A-18 Hornet melaju lebih dari 225 km per jam dan harus mendarat di dek kapal induk yang juga lagi bergerak. Jet ini harus berhenti total dalam waktu kurang dari 2 detik. Kedengarannya mustahil kan? Ternyata nggak juga. Kuncinya ada di pemahaman kita soal bahasa gerak. Bagian 1, mendarat di atas perangko. Manuver ini benar-benar salah satu tantangan fisika paling ekstrim. Gerakan yang super cepat harus bisa dihentikan dalam sekejap mata. Nah, mari kita lihat gimana fisika bisa mewujudkan hal ini. Bagian 2, bahasa gerak. Gini, untuk bisa mecahin misteri jet tadi, kita itu butuh alat yang pas. Nah, alatnya ini adalah bahasa fisika itu sendiri. Ada 3 kata kunci di sini: perpindahan, kecepatan, dan percepatan. Kita mulai dari yang pertama ya. Konsep yang pertama, perpindahan. Ini bukan cuma soal seberapa jauh kita bergerak, tapi juga kemana arahnya. Jadi, perpindahan itu adalah perubahan posisi yang juga menyertakan arah. Simpelnya kalau Anda jalan 5 meter ke timur, ya perpindahan Anda 5 meter ke timur. Kedengarannya sepele, tapi ini penting banget. Terus, bedanya sama jarak apa dong? Nah, kalau jarak, itu cuma ngukur total jalan yang kita tempuh, nggak peduli arahnya kemana. Ini namanya skalar. Sementara perpindahan, itu ibarat kita narik garis lurus dari titik awal ke titik akhir, lengkap sama arahnya. Dan ini yang kita sebut vektor. Seperti yang bakal kita lihat, perbedaannya itu bisa jauh banget. Biar gampang, kita lihat contoh ini deh. Seorang pemain bisbol yang mencetak home run. Dia kan lari muterin semua base tuh, total jaraknya bisa lebih dari 100 meter. Tapi, karena dia balik lagi ke tempat semula, perpindahannya berapa? 0. Jaraknya jauh, tapi posisi akhirnya sama persis kayak posisi awalnya. Oke, kata kunci kedua, kecepatan. Kalau tadi perpindahan itu soal kali di mana posisi berubah, nah kecepatan ini soal seberapa cepat perubahan itu terjadi. Dan sama kayak perpindahan, kecepatan juga punya arah. Jadi ini bukan sekedar ngebut, tapi ngebut ke arah mana. Nah, ini nih poin kuncinya. Waktu kita lihat speedometer mobil, angka 60 km per jam, itu namanya kelajuan. Tapi begitu kita bilang mobilnya jalan 60 km per jam ke arah utara, baru deh itu namanya kecepatan. Jadi arah itulah yang jadi pembeda utamanya. Masuk bagian 3, mempercepat, memperlambat. Sekarang kita sampai di konsep yang paling sering bikin salah paham. Percepatan. Kebanyakan orang mikir percepatan itu ya cuma nambah kecepatan aja. Padahal nggak gitu. Percepatan itu intinya soal perubahan kecepatan dalam bentuk apapun. Jadi secara definisi, percepatan itu adalah seberapa cepat kecepatan berubah. Satuannya emang kedengeran agak aneh ya, meter per detik kuadrat. Coba deh bayanginnya gini, meter per detiknya. Artinya, setiap detik kecepatannya berubah sekian meter per detik. Artinya, sebuah benda itu mengalami percepatan bukan cuma pas ngebut, pas ngerem atau melambat. Itu juga percepatan, cuma arahnya aja yang berlawanan. Malah, mobil yang lagi belok dengan kelajuan tetap pun, itu lagi berakselerasi loh, soalnya arah geraknya kan berubah. Jadi ingat ya, setiap perubahan kecepatan, entah itu nilainya atau arahnya, itu namanya percepatan. Oke, bagian 4, resep-resep gerak. Sekarang bahan-bahannya udah kumpul nih, perpindahan, kecepatan, dan percepatan. Waktunya kita masak. Fisika itu udah nyiapin semacam resep jitu, namanya persamaan kinematika, buat memprediksi gerakan secara akurat. Tapi ada syaratnya nih, resep ini cuma manjur kalau percepatannya konstan, alias nggak naik turun. Untungnya, kondisi kayak gini tuh sering banget kita temuin di dunia nyata. Contohnya ya mobil yang melaju stabil di jalan tol atau apel yang jatuh dari pohonnya. Dan inilah dia, toolkit kita. Ada 4 resep atau persamaan utama yang menghubungin semua konsep tadi. Jangan pusing dulu lihat simbol-simbolnya ya, anggap aja ini 4 alat yang beda-beda. Kita tinggal pilih mana alat yang paling pas, tergantung kita udah punya data apa, dan mau cari tahu apa. Lanjut, bagian 5, semua yang naik. Yuk, kita coba pakai toolkit kita ini buat kasus percepatan konstan yang paling terkenal di planet ini, gravitasi.
Dulu banget, ratusan tahun lalu, ada Galileo. Dia ini berani nantang pemikiran lama yang bilang benda berat jatuhnya lebih cepat. Teorinya waktu itu revolusioner banget. Kalau aja nggak ada gesekan udara, semua benda, mau itu bulu ayam atau bola bowling, bakal jatuh dengan percepatan yang sama persis. Nah, inilah yang kita kenal sebagai jatuh bebas. Dan bukti paling kerennya datang dari bulan. Waktu misi Apollo 15, astronot David Scott sengaja ngejatuhin palu sama bulu ayam barengan. Hasilnya, karena di bulan nggak ada udara, dua benda itu mendarat di permukaan di waktu yang sama persis. Teorinya Galileo terbukti di tempat yang jaraknya ratusan ribu kilometer dari bumi. Keren banget kan? Gini cara kerjanya di dunia nyata. Coba kita lempar bola ke atas, katakanlah kecepatannya 25 meter per detik. Nah, gravitasi kan narik terus ke bawah. 1 detik kemudian, kecepatannya melambat jadi 15 meter per detik. Detik berikutnya, tinggal 5 meter per detik. Pas di titik paling tinggi, kecepatannya sempat jadi 0 sebelum akhirnya balik lagi ke bawah. Pas turun, kecepatannya jadi negatif. Makin lama, makin cepat. Sampai akhirnya balik ke tangan kita dengan kelajuan yang persis sama pas dilempar. Simetris banget kan? Oke, bagian 6, memecahkan pendaratan Hornet. Sekarang, kita udah siap. Dengan semua bahasa dan resep yang udah kita pegang, ayo kita balik lagi ke dek kapal induk itu dan pecahin misteri si jet tempur. Pertama, data yang kita punya, kecepatan awalnya 63 meter per detik. Biar kebayang, itu sama kayak ngebut banget di jalan tol. Kedua, waktu berhentinya cuma 2 detik. Coba bayangin, dari sekencang itu sampai berhenti total, cuma dalam hitungan 1, 2. Gila kan? Nah, pertanyaannya adalah, berapa sih percepatan yang dibutuhin buat melakukan pengereman sedahsyat ini? Kita punya kecepatan awal, kecepatan akhir yaitu 0, sama waktu. Kira-kira resep mana nih dari toolkit kita yang paling pas? Dan jawabannya adalah negatif 31 meter per detik kuadrat. Tanda negatif itu artinya perlambatan ya. Tapi coba lihat angkanya, itu lebih dari 3 kali lipat percepatan gravitasi bumi. Artinya, si pilot itu ngerasain tekanan 3 kali lebih berat dari bobot tubuhnya sendiri pas pengereman gila ini. Luar biasa. Jadi, kita berhasil kan mecahin teka-teki jet Hornet tadi pakai bahasa fisika. Tapi, ini justru bikin kita mikir lebih jauh. Selama ini kan kita ngukur gerakan itu selalu dibandingin sama sesuatu yang diam. Tapi coba pikirin deh, di alam semesta ini, di mana planet, bintang, galaksi, semuanya bergerak, apa sih yang benar-benar diam? Jangan-jangan diam itu cuma ilusi, dan gerak itu sendirilah satu-satunya hal yang nyata?